pagi. Bagaimana ibu-ibu untuk hari ini, semangat? Semangat! Oke, alhamdulillah. Pokok pembahasan kita pagi ini yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan untuk memperoleh anak yang kuat, anak yang cerdas, anak yang lincah, sehat. Harus mempersiapkan dimulai sejak dalam kandungan. Nah, untuk menunjukkan bagaimana ibu-ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, kita nonton dulu videonya ini, filmnya, yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, bagaimana ibu-ibu? Apa yang bisa kita tangkap kira-kira dalam video ini? Ini tadi kan video menceritakan tentang bagaimana pentingnya itu 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu di mana anak tumbuh cepat dalam kandungan. Jadi disitulah masa-masa penting anak membutuhkan gizi yang seimbang. Karena kalau tidak memperoleh gizi yang seimbang, akibatnya bisa terjadi gangguan pertumbuhan sejak dalam kandungan. Jadi kalau hamil harus rajin memeriksakan diri pada pelayanan kesehatan. Yang kedua, harus kita perhatikan gizi dalam kandungan tak. Baik ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki bahasan kedua, yaitu pentingnya gizi bagi ibu hamil. Menjadi 3 kelompok yang kita beri nama kelompok sehat, kelompok tinggi, dan kelompok cerdas. Kelompok sehat yang didiskusikan itu ibu-ibu, apa yang akan dimakan oleh ibu hamil dan apa saja yang harus ada di piringnya ibu hamil. Terus untuk kelompok tinggi, diskusikan tentang kemana ibu hamil periksa kehamilan dan berapa kali sebaiknya periksa kehamilan, serta apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Kelompok cerdas berdiskusi tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah hamil. Supaya lebih jelas, sebelum kita membahas satu-satu dari yang didiskusikan tadi, kita lihat dulu film dari pentingnya gizi bagi ibu hamil. 1. Selama hamil, bagaimana ibu-ibu, apa yang bisa kita dapat lagi dari film tadi? Di dalam film tadi tentang pola makan yang harus diikuti ibu hamil. Nah, ini kita lihat di atas tentang isi piring yang harus ada pada piring yang ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Ini ada lauk pauk, buah-buahan, sayuran, makanan pokok. Lauk pauk sudah termasuk protein, vitaminnya bisa kita dapat dari buah-buahan, mineralnya kita dapat dari sayuran, dan karbohidrat dari makanan pokok. Ibu untuk memenuhi asupan protein seperti beli ikan, tempe, tahu dan ayam, ibu bisa menggunakan bantuan PKH dan bantuan pangan non tunai BPNT untuk membeli beras dan telur. Lebih jelasnya, silakan ibu mempelajari lebih lanjut tentang informasi mengenai makanan ibu hamil saat kesehatan ibu hamil. Silakan kita nonton dulu filmnya. Nah, bagaimana ibu-ibu? Apa yang bisa kita tangkap dari film ini? Terus periksa kehamilan. Nah, periksa kehamilan itu minimal 4 kali ya ibu-ibu. Lebih sering, tapi lebih sering juga lebih baik. Nah, satu kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Kehamilan bulan 1, bulan 2, bulan 3. Terus 1 kali pada usia kandungan 4-6 bulan. Kehamilan bulan keempat, bulan kelima, dan bulan ke-6. Terus 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Jadi kalau ibu hamil memiliki resiko kehamilan, jadi harus lebih sering diperiksa. Tinggi
seperti ini, resiko tinggi ibu hamil dan melahirkan. Ada 4 terlalu, 3 terlambat. Yang pertama 4 terlalu itu terlalu muda, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. Jadi kalau hamil kurang dari 20 tahun itu juga sangat berbahaya, beresiko untuk melahirkan. Yang kedua terlalu tua, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Terlalu tua juga tidak bagus ibu untuk kehamilan. Jadi ya minimal 25 dan di bawah, pokoknya di bawah 30. Terus terlalu dekat jarak kehamilan. Nah, ini juga beresiko kalau terlalu dekat jarak kehamilan tak ibu. Itu jaraknya kalau mau hamil nih ibu-ibu. Terus terlalu banyak anak, ya sama dengan tadi. Misalnya 4 kali makin melahirkan. Yang kelima itu kalau bisa jangan nih, agak rawan ibu. Nah ini 3 terlambat. Terlambat mengetahui adanya masalah, terlambat tiba di fasilitas kesehatan, terlambat ditolong tenaga kesehatan atau tidak. Maka ini pentingnya kalau kita sudah tahu tadi yang kita sudah termasuk yang di atas ini 4 terlalu, kalau terlambat lagi, jarang lagi berkonsultasi, periksa kehamilan tak, ini bahaya, bisa berbahaya untuk kehamilan tak. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu. Mungkin sudah mengerti ini ibu-ibu pemeriksaan, bagaimana pentingnya pemeriksaan untuk kesehatan ibu hamil. Pokok bahasan kita yang kelima tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Sekarang kita lihat dulu videonya ya ibu. Silakan ibu pelajari videonya, nanti saya tanya apa yang bisa kita tangkap dari video ini. Satu, proses kelahiran bayi. Ya, bagaimana ibu-ibu? Ada yang diingat dari film yang tadi? Dimana tentang pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Perawatan kesehatan ibu nifas oleh bidan atau dokter dilaksanakan minimal 3 kali. Berapa kali ibu-ibu? 3 kali. Berapa kali kita minimal kita di pemeriksaan setelah melahirkan? 3 kali. Pertama 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Kedua hari ke-4 sampai hari ke-28 setelah melahirkan. Ketiga hari ke-29 sampai hari ke-42. Jadi minimal kita memeriksakan setelah melahirkan itu minimal 3 kali. Ini bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Yang pertama, segera lakukan inisiasi menyusui dini. Kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kuning atau biasa disebut kolostrum. Nah ini tadi yang saya maksud ibu. Terus mengandung zat kekebalan tubuh, langsung berikan pada bayi, jangan dibuang. Jadi terus yang ketiga, memberikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan atau eksklusif. Kita harus menyusui sampai umur 6 bulan tanpa susu formula ya. Lebih bagus kita menyusui dari ASI sampai 6 bulan. Terus yang keempat, ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Jadi sama kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12 sampai 14 gelas sehari. Ini untuk menjaga lancarnya ASI bagi ibu menyusui. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang terakhir tentang memastikan ibu dan bayi mendapat layanan kesehatan atau JKN. Nah, ibu-ibu penerima bantuan PKH berhak juga mendapat jaminan kesehatan nasional atau JKN ibu-ibu dengan pemberian kartu Indonesia Sehat atau KIS. Bagaimana ibu-ibu, sudah dapat? Sudah. Ya, sudah. Nah, kita lihat ini, daftarkan keluarga menjadi anggota jaminan kesehatan nasional JKN. Nah, ini bu langkah-langkahnya. Cara membuat kartu BPJS PBI. BPJS PBI itu bu penerima bantuan iuran, adalah program jaminan kesehatan BPJS untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Jadi yang sudah ada kakak Esta berhak juga dapat KIS, ibu-ibu. Nah, dokumen yang harus disiapkan seperti KK dan KTP seluruh anggota keluarga, fotokopinya.
Terus syarat keterangan tidak mampu dari RT dan kelurahan. Terus minta surat pengantar pembuatan kartu BPJS PBI ke puskesmas. Tidak butuh rekening bank. Terus yang kedua ini dokumenta kita antar ke BPJS Kesehatan. Baru kita tunggu jadilah kartu PBI, kartu Indonesia Sehat. Ini yang dinamakan GIS yang seperti ibu-ibu punya. Jadi manfaatkan ini ibu-ibu untuk pemeriksaan di layanan kesehatan. Kan sia-sia ibu-ibu kalau ada kartu baru kita balas pergi ke pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan kandungan. Padahal sudah ada nih kartu Indonesia Sehat. Jadi malas datang. Nah, pikir tadi bagaimana kewajiban karena mungkin pas anak tumbuh sehat dan cerdas ibu, maka inilah tujuan pembelajaran kita pada sesi 8 ini tentang kesehatan dan gizi ibu hamil. Saya kira cukup sekian dulu materi kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu kembali pada pokok pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.